yang memiliki ringnya itu, cincinnya itu 4 dan 5. Ya. Yang sebetulnya di waktu sebelumnya itu saya tunjukkan di slide yang terpisah itu ya. Tetapi saya tidak akan melihat slide yang sudah saya tunjukkan ya. Saya ingin memberikan ilustrasi ke saudara saja. Ya, kira-kira 9 bulan yang sudah saya lakukan ya seperti ini. Ini benar-benar di teknik kimia tidak dipelajari sebelumnya ya. Walaupun saya sudah menempuh S1 ataupun S2 itu tidak ada di teknik kimia sebelumnya. Ya. Jadi tujuan di sini ya itu adalah untuk melakukan degradasi dari apa? Dari polutan. Lebih khususnya adalah polutannya yang berasal dari pH. Kalau ditelisik lebih detail lagi, ya pH itu sebetulnya polutan yang secara natural itu bisa terjadi komposisi, ya terjadi istilahnya akumulasi, ya akumulasi dari kebakaran hutan, gitu ya. Itu secara natural. Secara iklim pun juga seperti itu. Nah, selain natural, itu juga bisa disebabkan karena antropologik ya. Antropologik ya. Jadi antropologi itu adalah kaitan dengan aktivitas manusia. Ya, atau aktivitas manusia ini ya bermacam-macam ya. Bisa karena industri, kemudian karena pemupukan yang terlalu banyak gitu ya di pertanian kita, atau barangkali karena adanya tumpahan minyak. Ya. Sehingga faktor-faktor ini bisa mempengaruhi yang namanya lingkungan kita. Ya. Nah, khusus yang di riset saya itu adalah untuk mendegradasi kandungan pH tadi itu yang mengkontaminasi lingkungan tadi. Nah, untuk meremediasi itu sebetulnya banyak sekali ya jalur ataupun metode yang bisa dilakukan untuk melakukan pemulihan lingkungan yang tercemar ini ya. Bisa dilakukan dengan chemical ya, secara kimia ya, tambahan bahan kimia ya, yang disebut itu adalah chemical remediasi ya. Kalau chemical remediasi ini tentu lebih cepat gitu ya, tetapi dia memiliki keterbatasan. Pasca remediasi itu dia masih menyisakan regen chemicalnya tadi itu ya, yang digunakan. Tentu chemical ini juga jadi problem tersendiri ya. Ya, kalau bisa dibilang chemical maupun physical itu mengatasi masalah dengan menyisakan masalah gitu. Kira-kira kayak gitu. Walaupun masalah yang disisakan itu lebih sedikit. Nah, supaya mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Itu motonya siapa itu? Mengatasi masalah tanpa masalah. Ada yang masih ingat nggak? Pegadaian. Hah? Pegadaian ya? Yang ya, Pegadaian ya. Ya. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah. Walaupun cara mengatasinya itu lambat. Ya. Tetapi setelah selesai itu dia tidak akan memberikan masalah lain. Nah, itu kira-kira perbedaan antara bioremediasi dengan remediasi yang lain. Jadi yang disasar itu memang secara biologisnya. Ya, berarti kita memanfaatkan biological agent. Ya, itu ya. Ini lah di dalam pemanfaatan untuk supaya mendegradasi ya, secara bio tadi itu lebih efektif. Nah, ini sebetulnya ada dua pendekatan. Ya. Yang pertama kaitan dengan kita memanfaatkan biosurfaktan. Ya, biosurfaktan yang diproduksi oleh bakteri. Ya. Surfaktan sendiri, ada yang masih ingat surfaktan sendiri itu apa fungsinya?
Ada yang ingat nggak surfaktan? Fungsinya apa? Ini off cam kamera semua tidur atau bagaimana? Menurunkan tegangan permukaan, Pak. Ya, menurunkan tegangan permukaan. Kalau kaitan dengan bioremediasi, kayak apa kira-kira? Apa? Polutan ya, polutan. Polutan itu eh, rata-rata itu sangat sulit untuk dijangkau sama mikroba. Polutan itu rata-rata bersifat hidrofobik atau hidrofilik. Kalau sulit apa? Hidrofobik, Pak. Hidrofobik ya. Hidrofobik, Pak. Ya, hidrofobik. Jadi supaya si bakterinya ini lebih mudah menguptake-nya, mengambil si polutannya sebagai makanannya, ya, dimakan gitu ya. Ya, jadi perlu kita berikan jalur tol gitu ya, gampangannya ya. Kalau sebelumnya itu jalannya makadaman gitu ya, sulit, lama gitu ya, untuk achieve untuk mencapai titik sasaran tadi itu. Nah ini kita buatkan jalan tol. Ya, jalan tolnya itu ya berupa biosurfaktan ini. Jadi untuk menurunkan tegangan permukaan itu sebetulnya ya kontaknya itu supaya lebih mudah. Yang sebelumnya hidrofobik supaya nanti itu bisa menjembatani sehingga lebih atau bisa bersifat hidrofilik gitu. Jadi untuk bakterinya itu lebih mudah mengambil si polutannya itu sebagai makanannya. Nah, jadi jalan tolnya itu kita bikinkan ya, kita bikinkan. Ini yang mengerjakan adalah S1 ya, tetapi saya di sini mensupervisi juga. Jadi nanti itu yang di sini ngambil sampelnya sama ya dari tanah ya, kemudian dilakukan pengecekan bahwa si bakteri tadi itu menghasilkan biosurfaktan sehingga dilakukan identifikasi. Ya, nanti ujung-ujungnya identifikasi yang akan saya tunjukkan. Ya. Kemudian di sisi yang lain, karena di sini saya harus mengurangi ya, membreakdown ya, mendegradasi dari PAH, berarti saya harus mendapatkan bakteri yang mampu mendegradasi PAH. Ya, kan logikanya gitu ya. Kalau kita ingin mendegradasi suatu polutan, ya berarti kita harus memiliki bakteri yang memiliki kemampuan untuk mendegradasi polutan tersebut. Dan ini sebetulnya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Apa yang melatar belakangi bagaimana cara kita untuk mendapatkan ya, bakteri yang mampu mendegradasi suatu polutan tertentu. Ini yang berperan di situ adalah enzimnya, ya, atau bioenzim. Bioenzim ini dihasilkan dari mana? Dari genetik, ya, genetik yang ada di bakteri. Berarti yang kita target, ya, yang kita target itu kaitan dengan genetik code-nya, ya, kode dari gennya tadi. Ya, yang di slide saya sebelumnya, ya, itu ada NID, ya, kemudian ada NIDA, ada NIDA3, ya, ada PCAH, ya, dan ada PCAH dan N, satu gen lagi ya, saya agak lupa. Yang kemarin sudah saya tunjukkan ya. PCAH intinya di dalam proses degradasinya di sana kita harus tahu mulanya apa ya, nanti berakhirnya pengennya seperti apa, kita harus tahu apa namanya. Yang kemarin itu, yang kemarin saya tunjukkan kaitan dengan biodigester ya, untuk menghasilkan metan, sudah pernah saya tunjukkan kan ya, kaitan dengan pathway ya. Misalkan kita dari Surabaya ke Jakarta ya, jalurnya kira-kira ada berapa, apakah hanya ada satu ya, lebih dari satu kan, itu jalur ya, jalur apa, jalur jalan ya. Misalkan oke, lebih dari satu ya,
misalkan untuk tolnya sendiri, ada tolnya sendiri, mungkin tolnya hanya terbatas mungkin sisi utara sama sisi selatan ya, yang sudah terbangun kan yang di utara. Ya. Nah itu mau kemanapun artinya banyak sekali alternatifnya ya. Bisa jadi dari Surabaya ke Jakarta itu full tol ya. Ada juga dari Surabaya setelah masuk Madiun dia keluar dulu tolnya. Kemudian habis itu setelah sampai Solo masuk lagi dan seterusnya. Jadi kalau dilihat sebetulnya banyak sekali jalur-jalur pathway ini. Ya. Nah untuk supaya proses degradasinya itu sampai Jakarta gitu ya, tujuan itu sampai Jakarta, berarti critical pointnya itu kita harus mengetahui. Nah, biasanya critical pointnya itu yang kaitan dengan enzim yang dihasilkan tadi itu. Ya, enzim di sini kan berfungsi sebagai biokatalis ya. Ya, kemarin biokatalis yang sudah kita pelajari fungsinya untuk apa? Ada yang masih ingat? Untuk apa? Untuk Mempercepat reaksi, Pak. ya mempercepat reaksi. Di sini dalam ini adalah menurunkan energi aktivasi ya. Jadi energi yang dibutuhkan itu sedikit. Ya, kalau energinya sama, berarti reaksinya semakin cepat. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi dengan titik-titik tadi itu kita membutuhkan enzim-enzim yang lebih banyak gitu ya. Nah, enzim-enzim ini dihasilkan oleh bakteri tertentu yang memiliki kode gen tertentu. Itu yang harus kita pegang. Ya, kemudian di dalam prosesnya sendiri, ya, kita pertama tentu di dalam proses degradasinya tadi itu kita harus tahu ya apa yang akan kita degradasi. Nah ini adalah kalau kita lihat PAH ya. PAH ini termasuk hidrofobik organik polutan yang mengandung ini ikatan aromatik ya, cincin ikatan aromatik. Nah, tentu PAH ini karena termasuk ini ya polutan yang berbahaya ya. Kenapa dia termasuk polutan yang berbahaya? Karena dia bisa menyebabkan toksik ya, kemudian mutagenik maupun kaitan dengan kanker ya, karsinogenik dan seterusnya. Nah, ini yang sudah ditetapkan sama United States Environmental Protection Agency yang dari USA, dari Amerika. Ada 16 ya, mulai dari ikatan rantai 2, 3 ya, kemudian 4 ya, kemudian 5, ada juga 6. Jadi ini luar biasa sekali. Ya. Kebetulan yang di riset saya itu diminta untuk mendegradasi yang memiliki rantai 4 ini, piren dan fluorenten sebetulnya ada lagi. Nah, ini fluorenten ya, dan benzoipirin 5. Ya. Karena ketiga jenis polutan ini ternyata yang terdeteksi di lingkungan di tempat saya mengambil sampel itu terdeteksi tiga polutan yang terbanyak ya, konsentrasinya yang terbanyak. Waktu itu terdeteksi ya, tahun 2012 itu belum keluar jurnalnya. Yang mendekati 2014 2015 itu hampir sekitar 200 kalinya ya. 200 kalinya kondisi normal ya. Jadi memang luar biasa sekali pencemarannya. Ya. Termasuk ini juga, ini mengandung ini ya, benzopifluorenten ya, dan fluorenten ya. Jadi ada 4, 5 dan 5-nya yang satunya ini. Jadi bisa dibayangkan.
sekarang kita akan melihat ya secara esensi, ya secara general itu si proses mikroorganisme tadi itu di dalam mengonsumsi ya polutannya. Jadi polutannya dimakan tadi itu sebagai sumber energi bagi si bakteri tadi. Ya. Tentu di dalam memakan ya setelah memakan polutan kemudian terjadi proses metabolisme di dalam ya di dalamnya mikroba. Nah, mikroba itu ujung-ujungnya hanya mengeluarkan apa ini? Final waste-nya ini, CO2 dan air. Ya. Di samping dia menghasilkan enzim, mengeluarkan enzim tadi itu. Jadi itu saja sebetulnya. Makanya di sini kalau kita melakukan pendekatan dengan biological agent ya sudah hasil akhirnya itu CO2 dan air. Kira-kira apakah akan menimbulkan masalah CO2 dan air? Tidak. Ya. CO2 kalau besar ya itu bisa ditangkap ya sebagai apa untuk CO2 storage dan seterusnya. Tetapi kan ini langsung dirilis saja di udara. Seperti halnya tanaman ketika terjadi fotosintesis apa yang dihasilkan O2 ya. Ketika malam hari ya dia mengeluarkan CO2. Jadi ya kira-kira sama. Seperti halnya kita bernapas ya, kita akan mengeluarkan apa? Misalkan gitu ya. Itu adalah CO2. Ya, jadi kalau kita menggunakan pendekatan biologis ya seperti ini ya, hasil akhirnya ya CO2 dan air. Nah, tetapi nanti memang tergantung dengan mikroba atau teknik yang kita gunakan ya. Memang rata-rata pendekatan secara biologis ini relatif lebih lambat. Kemudian bakteri degradasi dari pH tadi itu ya dia berada di dalam kondisi aerobik. Nah, ini harus kita cermati juga. Ya. Kondisi dalam degradasinya kayak apa dari pathway-nya tadi itu. Ya. Apakah aerobik atau anaerobik? Nah, itu juga berpengaruh. Nah, kemudian ya kita harus mengetahui enzim apa yang berperan di sana. Ya. Nah, di sini setelah saya telusuri di dalam degradasi pH itu ya itu diinisiasi ya diawali dengan adanya pemecahan dari aromatic ringnya itu dengan menggunakan enzim deoksigenis namanya. Ya. Jadi di sini oksidasi dari aromatic ring ya itu dikatalisa oleh keberadaan enzim deoksigenis. Berarti yang harus kita pikirkan pertama ya, gen apa dari bakteri itu yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan enzim deoksigenis ya, itu PR-nya jadinya ya. Urutan berpikirnya seperti itu. Kemudian kita melihat pathway ya. Ini adalah salah satu contoh pathway yang saya tunjukkan ya dari hasil literatur. Nah, dari pathway ini ya, ini adalah kuncinya sebetulnya. Ya, bagaimana di dalam pathway ini ya, peran enzim apa saja yang terlibat di dalamnya. Banyak sekali ini sebetulnya pathway-nya ada 3 kalau nggak salah ya, yang generalnya ya. Tapi dari 3 itu cabangnya buahnya. Ya. Nah, dari sana kita perlu mengetahui enzim apa saja yang berperan. Ya, jadi ini adalah di awal adanya deoksigenis enzim. Kemudian seingat saya di dalam ketika sudah masuk ke tengah-tengah itu adalah deoksigenis enzim ini adalah NADA. Ya. Kemudian di tengah-tengah itu ada NADA3, ya, NIDA3. Kemudian setelah itu ada PCAH ya di tengah-tengahnya lagi, ya, yang critical point tadi itu.
Kemudian ada satu lagi NDO ya, seingat saya. Ya. Jadi enzimnya itu atau gennya itu adalah kodenya NDO. Ya, semakin banyak kita mendapatkan gen-gen kod tadi itu yang dimiliki oleh satu bakteri tertentu, ya satu spesifik, satu strain, nah itu akan semakin baik. Ya. Jadi dalam satu bakteri itu bisa jadi memiliki genetik, ya kode gennya itu banyak sekali. Ya. Dan setiap gen ini nanti dia menghasilkan enzim tertentu ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Jadi semakin kita mendapatkan mikroba yang memiliki yang mampu mengkode gen yang kita butuhkan di dalam satu proses kita, itu akan semakin baik. Berarti bakteri itu handal gitu ya, akan sangat berperan di dalam proses pendegradasiannya dari awal sampai akhir. Ya. Dan ini kemarin sudah saya dapatkan, ya kan? Saya di akhir itu mendapatkan, saya mengisolasi sekitar 13 gitu ya, 13 strain ya. Dan 13 strain yang berbeda ini kemudian saya lakukan evaluasi, ternyata ada 3 strain yang memiliki keempat gen yang saya target tadi. Ya, jadi dari keempat bakteri yang saya dapatkan tadi itu yang saya tes kemampuan degradasi dari piren dan chlorantha. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini saya ingin menunjukkan kaitan dengan pengambilan sampel ya. Jadi ini ada satu area di mana nggak terlalu jelas ya. Ini daratan ya. Ini daratan. Ini daratan. Yang sisi sini ini daratan. Ini seperti Kumamoto Prefecture. Ya, ini provinsi ya. Semacam provinsi. Kemudian yang di sini ini adalah laut pedalaman ini. Laut pedalaman. Jadi ini ada pulau-pulau. Ya. Pulau-pulau. Nah, ini adalah Minamata. Nah, ada yang pernah dengar ya Minamata ya? Ini tragedi dunia dengan adanya pencemaran merkuri ya dari salah satu pabrik yang ada di sekitaran ini. Dia melepaskan metil merkuri langsung ke laut Yatsushiro ini. Ceritanya gitu. Ya. Nah, Yatsushiro ini nyambung sebetulnya dengan laut Ariake. Nah, Ariake ke sini ini sudah lautnya itu laut luas gitu ya. Laut Jepang dan seterusnya itu. Tetapi di sini ya, karena di sini kawasan ada beberapa industri gitu ya. Dan kita prediksi itu juga pencemarannya ada kontribusinya dari industri sekitar, makanya kita ambil di sini. Ya. Ini sebetulnya juga nggak jauh dari Minamata ya, yang kasusnya metil merkuri itu ya, di 1960-an gitu ya. Ini masih satu prefecture, namanya prefecture Kumamoto. Nah, sampel saya itu saya ambilkan di sini ya, di Taonomura. Nah, ini tepatnya itu di sini. Saya ngambil sama profesor saya di sini. Ya, kalau dilihat yang di sebelahnya, nah ini ada industri ini. Ya, ada industri. Ini saya ambil, kelihatan nggak ini? Tertulisnya ya. Saya ambil sekitar tanggal berapa? 26 ya, 26 November 2011. Ya. Jadi ini saya ambil di sini sama profesor saya ya, di area sini. Ya, beberapa kita pakai conical ya. Jadi seperti apa itu yang seperti cuk gitu ya, yang volumenya itu kira-kira 50 mili. Ya, kita ambil beberapa tabung gitu ya. Kemudian kita taruh
di es, ya, kontainer es untuk dibawa pulang. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi di dalam pengambilan sampelnya ini juga harus memenuhi standar. Ya. Kemudian karena ini di tepi pantai, gitu ya, kita harus tahu yang namanya kapan itu akan pasang, kapan akan surut. Nah, jadi perhitungannya harus matang gitu ya. Jangan sampai kita menghitungkan pasang surutnya ya tiba-tiba pokoknya kita ngambil sekarang gitu ya. Hari ini misalnya. Nah, ternyata hari ini tuh pasang gitu ya. Kalau pasang ya ini kelelep ya, tahu kelelep ya. Nah, jadi airnya itu ya menggenangi gitu. Sehingga kalau airnya banyak tentu kita nggak bisa mengambil sampelnya. Jadi detail kalau sama orang Jepang itu detail sekali sampai benar-benar diperhitungkan ya supaya nanti ketika kita bertindak itu kita tidak miss ya, tidak salah di dalam prosesnya. Oke ya, jadi ini mungkin lebih jelasnya ya. Ini yang area Kumamoto-nya, ini di sekitaran saya ngambil sampel itu ya, ini yang Minamatanya, ini ya Sushiro-nya. Ya, yang luar ini, yang ini adalah area K ini tadi ya. Nah, Kumamoto ini termasuk salah satu prefecture ya yang relatif aman sebetulnya di sekitaran Jepang ya. Jepang itu kan terkenal akan natural disasternya ya. Jadi Jepang itu terkenal dengan bencana alamnya. Yang paling sering itu adalah gempa. Ya. Kalau nggak gempa ya tsunami. Ya. Kalau saudara ingat ya, tahun 2011 ya sekitaran bulan April atau Maret itu ya, itu kan terjadi tsunami ya. Ada yang masih ingat di mana? Di sekitaran mana? Tsunami 2011-nya Jepang itu. Ada yang masih ingat? Fukushima, Pak. Ya, di Fukushima ya. Di Fukushima itu sebelum sekitar 6 bulan saya sebelum berangkat itu terjadi gempa dan disusul tsunami. Itu nanti silakan dilihat di YouTube itu banyak. Ya. Jadi selama saya di sana itu hampir ya cuma saya merasakan gempa itu hanya beberapa kali yang besar ya. Tapi relatif bisa dibilang aman itu ya yang area ini. Termasuk kemungkinan misalkan terjadi tsunami itu ya logikanya dia akan ditahan oleh pulau terluarnya ini. Kalau ada tsunami ya kira-kira Amaksa Island ini yang akan jadi korbannya terlebih dahulu ya sebelum airnya itu masuk ke daratan sini. Ini banyak sekali pulau-pulau kecilnya ya yang jadi makanya di sini disebut laut pedalaman. Ya, yang Yasushiro ini laut pedalaman. Agak aneh juga ya. Di sini kan masih nyambung ya, tapi namanya beda ya antara Yasushiro dan Ariake. Itu ya. Kemudian kan kepentingan saya setelah saya mendapatkan bakteri yang memiliki 4 gen yang saya jelaskan tadi itu, maka saya harus melakukan identifikasi ya dari bakteri yang sudah saya isolasi tadi itu. Makanya sebetulnya pengertian isolasi sendiri itu yang sudah lakukan ya, yang di praktikum online itu adalah isolasi bakteri yang kita sudah tahu campuran bakterinya apa saja. Tapi bagaimana misalkan kita diminta untuk melakukan isolasi dari satu sampel yang kita benar-benar nggak tahu, ya, apalagi sampel tanah. Saya pernah melakukan pengujian sendiri, gitu ya. Dalam 1 gram tanah itu kira-kira ada kandungan bakterinya, itu jumlahnya sekitar 10 pangkat 6. 1 gram, bisa dibayangkan. 1 gram aja segitu ya. Ini sangat banyak sekali ya bakteri yang terdapat di lingkungan tercemar itu. Nah, setelah mendapatkan
kemudian kita lakukan identifikasi. Jadi PCR ini adalah sebetulnya tahapan dari identifikasi. Kalau totalnya, ya, kalau kita ingin menggunakan pengujian atau pengecekan secara total gitu ya, kira-kira ya sampai kita melakukan ekstraksi dari plasmid DNA. Ya. Nah, dari plasmid DNA di sini kita lakukan ekstraksi. Jadi plasmidnya yang kita ekstrak. Ya. Ini untuk mengetahui per ini ya, apa namanya per koloninya. Ya. Jadi per koloninya itu kita langsung bisa mengidentifikasi dengan apa namanya dengan plasmid DNA ekstraksi ini. Tetapi ini adalah full ini ya, full analisa. Nah, kalau kita melakukan full analisa ini banyak sekali kit yang kita butuhkan. Banyak sekali kit yang kita butuhkan. Misalkan ini yang ada di sampel tanah ini ya, yang ada di awal ini. Jadi apa namanya ya, yang di tanah ini ya, misalkan yang di tanah ini dia membutuhkan kit ya untuk mengekstrak RNA DNA itu dari tanah. Kemudian di dalam purifikasinya ini juga ada kitnya sendiri, kit untuk mempurifikasi supaya pengontor-pengontornya itu tidak terikut gitu ya. Kemudian ketika kita mengekstraksi DNA ini juga butuh kit. Ya, berarti setidaknya ada 3 kit ya, yang dibutuhkan kalau kita menggunakan jalur untuk full analisa ini. Ya, ini memang kelebihannya kita tahu lebih detail, lebih jelas itu ya kaitan dengan yang kita isolasi itu bagaimana. Nah, jadi ini bisa dibilang ketika kita ingin mendapatkan dalam satu sampel itu terdiri apa saja. Jadi kita ekstrak plasmidnya dari masing-masing koloni yang tumbuh tadi. Ya, harapannya itu sebetulnya pengen kita jadikan seperti ini ya. Ada yang tahu kemarin ini namanya apa? Ini salah satu bentuk dari phylogenetic tree. Ya, jadi kedekatan ya, secara genetik, ya, kedekatan mikroba secara genetik ini bisa ditunjukkan gambarnya seperti ini. Ya, berarti kalau yang di depan ini, di atas ini, ya, dia kedekatannya sama-sama sebagai gamma acinetobacter. Ya, ada ini gamma klebsiella, gamma xanthomonas, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang selain yang full ini kita juga bisa menggunakan untuk pengecekannya hingga koloni PCR amplifikasi. Ya, jadi hanya sampai metode PCR saja. Oke. Bisa jalan. Oke. Ini kemarin kan sudah saya tunjukkan ya. Ini kebetulan yang saya lakukan pada saat itu tuh hanya sampai 3 minggu. Tetapi setelahnya saya juga ngecek sampai 7 minggu. Ternyata dari 7 minggu itu saya melihat 3 minggu itu sebetulnya sudah cukup, gitu ya, sudah cukup. Nah, kemudian metode yang berikutnya setelah kita mendapatkan apa namanya koloni tadi itu, ya kita perlu ini ya, setelah kita mencampur ya. Di dalam inkubasinya 3 minggu tadi itu ya kira-kira dilakukan seperti ini. Ya. Ini saya lakukan bisa misalkan ruangannya sudah mendukung ya,
berarti ya kita taruh di atasnya shaker saja. Misalkan suhu ruangannya belum mendukung, ya berarti kita masukkan di dalam inkubasi, ya, inkubator. Berarti shakernya dimasukkan ke dalam inkubator. Ya, kemudian di sana kita sesuaikan dengan suhu operasinya. Ya, karena piren ini kalau kena cahaya gitu ya, kalau kena cahaya itu akan akan sedikit terganggu gitu ya. Untuk menghindari itu makanya saya taruh aluminium foil ya untuk menghindari pencahayaan tadi itu. Selain saya tempatkan di ruang gelap ya, di dalam inkubator itu kan agak gelap ya. Kemudian saya lapisi dengan aluminium foil ini. Ya. Ya, kemudian ini elemen tadi itu di second ya, di sek ya dengan suhu room temperatur atau dengan inkubator temperatur dengan speed sekian ya 150 rpm di dalam kondisi yang gelap. Kemudian setelah itu saya lakukan transfer dari ini kan berupa liquid ya, masih berupa liquid. Kemudian saya transfer ke dalam solidnya. Ya, di dalam solidnya yang sebelumnya sudah saya kasihkan piren ini di surface-nya, yang putih-putih ini adalah piren. Ya. Setelah saya campurkan dengan aseton, ya, kemudian saya taburi, saya atur-atur di sini ya, saya gosok-gosok gitu ya, pakai kemarin yang segitiga kaca itu ya. Nah, sehingga dari sana ya di surface-nya itu tertutup dengan piren. Jadi ini adalah menggunakan metode pour ya. Jadi untuk kita memberikan pirennya itu hanya di surface-nya. Sedangkan yang di media yang di tengahnya itu tidak kita tambahkan ya pada saat pembuatan solid media. Ya, kemudian ya ini untuk mengetahui ya penamaan. Ya, saya pada awal-awal itu saya menggunakan pembagian untuk yang ada di plate ini ya. Ini fungsinya satu area ini saya ambilkan dari satu koloni yang ada di sini. Saya strik gitu ya, sama dengan yang kalian lakukan di percobaan online ya. Kemudian saya inkubasi ya. Kira-kira inkubasinya ini tergantung dengan media apa yang saudara gunakan ya. Kalau kita ingin mengisolasi bakteri yang memiliki kemampuan tertentu dengan cepat kita dapatkan gitu ya. Ya, berarti makanan yang kita berikan, yang kita sediakan ke bakteri itu ya makanan hanya piren saja. Berarti ini adalah less nutrien gitu ya. Nutriennya itu hanya piren. Selebihnya itu hanya untuk mensupport si bakteri ini supaya tidak mati. Jadi harapannya bakteri yang tumbuh di media ini itu adalah bakteri yang memiliki kemampuan mendegradasi piren ya, karena memang dia hidupnya itu hanya memakan ya organik piren yang kita taruh di sana. Ya, kemudian untuk ini biasanya agak sulit ya kita melakukan atau kita memastikan apakah di sini itu sudah single koloni atau belum. Makanya kita lakukan strik lagi ya di dalam satu wadah yang baru ya. Kemudian setelah kita lakukan strik lagi ini yang hijau ini ya. Nah, di sana untuk singlenya, untuk titiknya yang sekiranya itu satu titik ya yang sudah terpisah. Nah, itu masih kita perlu lakukan pemisahan lagi. Jadi screeningnya itu benar-benar bertahap atau double gitu ya.
Jadi tidak serta-merta yang kita lihat itu koloninya tumbuh satu gitu ya, single. Nah, itu perlu kita lakukan langkah seperti ini lagi. Sehingga kalau di di langkah terakhir ini sekiranya secara fisik gitu ya, secara fisiknya itu serupa, ya mungkin dari warnanya kan kelihatan nanti ya, warnanya, kemudian kalau bentuk itu kira-kira kalau nggak sampai lama itu agak sulit ya, membedakan. Biasanya warnanya kira-kira mirip ya dengan tahapan yang sudah saya jelaskan ini. Nah, ini nanti yang dijadikan sebagai sampel ya untuk PCR gitu ya. Kalau kita lihat ini adalah komposisinya. Ya, komposisi ini bisa berubah ya tergantung dengan barangkali sampel kita ya, dan tergantung dengan karakteristik sampel kita. Biasanya yang berpengaruh itu adalah konsentrasi dari sampel. Tetapi kita juga bisa melakukan koloni PCR, artinya kita ngambil sampelnya itu dari koloni yang tumbuh di media solidnya tadi ya. Kemudian di sana kita tambahkan dengan reagen-reagen yang lain ya, jadi ada DNTP mix ya, kemudian 10 kali PCR buffer ya, ini berupa buffer ini sebetulnya, kemudian forward primer yang kemarin sudah kita singgung ya, kemudian reverse primer ya, kemudian ada PSA perfume serum albumin ini supaya di dalam proses PCR-nya semakin optimum gitu ya. Kemudian sama sterile water ya. Sterile water ini bisa dibilang water yang sudah didistil ya, yang sudah didistilasi tetapi dilakukan distilasi ulang, berarti D2 ya. Destilasinya itu 2 tingkat ya, itu biasanya sterile water yang digunakan. Kalau tidak kita menyiapkan sterile water sendiri, kita juga bisa menggunakan sterile water yang ada dari kit. Jadi dari kit itu juga menyiapkan sterile waternya. Kemudian ada Amplitech. Nah, Amplitech ini ada yang macam-macam ya. Yang pernah saya gunakan itu ada 2 jenis ya, Amplitech Gold sama yang Amplitech Green. Itu ada plus minusnya ya, dan biasanya juga harganya tidak sama ya. Ya, kira-kira di dalam satu cup itu ya yang ada itu ini ya. Ada tag DNA polymerase, berarti yang ini tag ya, tag itu sama. Tag DNA polymerase itu sama Amplitech Gold ya. Ini jenisnya saja namanya. Ini adalah tipenya ya, tag DNA polymerase. Nah, ini semua ini dijadikan satu di sini, kemudian di mix ya, menggunakan Vortex ya biasanya ya. Vortex atau kalau enggak yang Vortex itu untuk untuk cut-cut yang agak besar ya. Kalau barangkali yang ini kan cuma berapa totalnya kan 100 mili ya. 100 mikro ya, 100 mikromili. Jadi 0,1 mili. Bisa dibayangkan kira-kira 0,1 mili itu seberapa besarnya? Seberapa banyaknya ya, cairannya ini kan sangat sedikit sekali. Kemudian, nah di sana kita perlu menentukan primernya, ya primernya. Nah, primer ini adalah yang menarget gennya tadi itu. Jadi misalkan ini satu rantai gen, ya primer yang di depannya itu yang namanya forward primer, berarti dia letaknya di depan. Kemudian R primer ini itu letaknya yang ada di belakang. Ketika kita sudah mendapatkan primer F sama primer forward, ya kemudian kita potongkan primernya tadi itu, berarti sisanya yang ada di tengah-tengah ini adalah bakteri yang teridentifikasi, sekuen bakteri yang kita isolasi, yang sudah teridentifikasi tadi. Dan itu yang akan kita cek di dalam bank datanya.
Bank datanya siapa yang memiliki? Ini adalah internasional bank data. Ya. Jadi kalian bisa mengakses. Ya, nanti akan saya tunjukkan. Alat ini sudah saya tunjukkan ya di pertemuan sebelumnya. Ya, ini alat ini, ya, namanya adalah PCR machine atau juga disebut dengan thermal cycler. Ya. Jadi alat ini sebetulnya dia hanya bermain di suhu dan lama saja. Ya. Di suhu dan lama saja. Mainnya cuma suhu saja dia. Ya. Makanya di sana ada program. Ini kebetulan nama saya. Ya. Usernya ini saya tulis Dharma 1 ini. Nah, di sini itu ada program yang memang harus kita masukkan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana misalkan kita itu tidak tahu programnya kayak apa. Gitu. Artinya suhunya itu tidak tahu kayak apa. Nah, di sana kita lakukan optimasi. Jadi kita sebelum men-setting program ini, kita biasanya melakukan optimasi. Di dalam program untuk yang thermal cycler ini, itu yang titik kritikalnya adalah di suhu annealing. Ya, yang kemarin kan sudah kita singgung ya, prosesnya ada annealing, ya, ada preparasi, ada annealing, ya, kemudian ada extension dan seterusnya. Dan kalau kita buka, ya, di dalamnya itu terdapat well-well seperti ini, ya. Well untuk cup yang kecil-kecil. Ya. Ini cupnya ini 100 mikron tadi itu ukurannya. Ya. 100 mikron. Biasanya kalau pengen hemat, ya saya melakukan itu cuma 50 mikron. Berarti komposisinya lebih kecil lagi. Berarti kalau lebih kecil lagi, kita membutuhkan apa yang paling krusial di sana. Kalau kita lihat ini, bagaimana kita bisa menentukan bahwa yang terambil itu hanya 1 mikron. 4 mikron. Ya, 4 mikroliter. Bagaimana kita memastikan ini? Di kita belum ada ya. Jadi kita butuh apa? Mikropipet. Mikropipet. Ya. Bahkan sampai 0,5. Ini adalah 100 mikro, ya, 100 mikroliter. Kita bisa membuat satu sampelnya ini adalah 5 mikroliter ya. Berarti ini adalah dibagi separuhnya juga. Untuk yang Amplitek ini berarti separuhnya yang dibutuhkan 0,5. Ya, 0,5 mikro. Dan ini kecil sekali, seperti kecil sekali ya. Makanya ini harus kita pastikan kita bisa ngambil gitu. Jangan karena saking kecilnya, saking sedikitnya gitu ya, karena terlalu kecilnya atau terlalu sedikitnya sehingga tidak terikut, sehingga nanti itu dia tidak akan terjadi amplifikasi di sana. Ya. Amplifikasi itu perulangan, ya, penggandaan. Yang digandakan apa? Yang digandakan adalah gen yang kita target. Gen yang kita target dengan memilihkan primer ini. Ya, primer forward dan reverse. Ya, kalau ditarget berarti ada pengulangan. Ya, pengulangan itu pasti yang diulang adalah gen targetnya. Ya. Jadi ini di dalamnya, nah, berarti ini harus sudah steril dulu. Ya. Cupnya ini harus steril dulu. Cup yang ada di sini harus steril. Ya, biasanya kita lakukan sterilisasi cup dengan menggunakan apa? Untuk mensterilisasi kita menggunakan apa biasanya? Alatnya menggunakan apa? Siapa yang tahu? Delvin barangkali. Menggunakan apa Delvin? Untuk mensterilisasi. Apa, Vin? Hah? UV bukan, Pak. Apa? Sterilisasi. Sterilisasi pada umumnya kita menggunakan apa? Autoclave, Pak. Ya, bisa autoclave.
atau klaf. Nah, tetapi suhunya yang kita atur berbeda. Ya, kalau untuk plastik-plastik seperti ini, ya kita tidak menggunakan 121. Ya, dia biasanya dia punya ketahanan suhu ya. Ini biasanya kita menggunakan 115. Tetapi lamanya yang kita perpanjang ya, jadi sekitar dari 15 menit itu menjadi 30 menit. Karena kalau kita pakai sampai 121 ya, nah itu dikhawatirkan nanti plastiknya ini ya, cup-cup yang terbuat dari plastik ini itu nanti akan berubah bentuk ataupun meleleh dan seterusnya. Karena ini juga beli ya, lumayan ini. Jadi satu misalkan dalam aktivitas ini ya kita sudah harus prepare ini banyak sekali ya. Ini hanya satu cup yang kita butuhkan ya, satu jenis cup yang kita butuhkan. Nah, cup-cup yang lainnya kita membutuhkan dengan ukuran ataupun volume yang lain. Ini kan 100 ya, 100 mikron ya kira-kira. 100 mikron ya, memang ini mungkin volumenya sekitar ya 80% ya. Ya mungkin volume totalnya sekitar 120 mikron. Nah, kemudian kan ada lagi cup yang agak besar yang sekitar 1,5 mili itu. Nah, itu cup-cup yang sering kita gunakan di dalam uji-uji seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ya ini adalah isinya, isi programnya. Nah, ini salah satu contoh saja isi program yang ada di thermal cycler tadi. Ini saya dapatkan, saya hanya mencari untuk optimasinya itu di annealing. Jadi kuncinya itu di sini sebetulnya annealing. Ya, saya mendapatkan 51,2. Loh kok bisa 51,2 dari mana ini? Ya. Dari mana saya mendapatkan 51,2? Itu tadi dari optimasi yang saya lakukan di awal sebelumnya. Jadi kita tidak bisa kalau memang di dalam referensi kita itu belum ada ya, dan kita harus mencari annealingnya itu pada suhu berapa yang optimum. Ini ketemu di sekitar 51,2. Ini untuk yang NIDA ya. Nah, NIDA itu dia memiliki panjang base pair itu 136 base pair ya, pasangan basanya tadi itu. Ya, kemudian ini yang kanan ini adalah gen 16S RNA. Ya, ini kode-kode gen ya. Ini adalah kode-kode gen. Berarti kalau kita ingin mendapatkan gen NIDA ini misalkan ya, NIDA ini adalah yang nanti mampu bakterinya itu memiliki gen NIDA. Padahal yang gen NIDA tadi itu gen yang berperan di dalam oksigenis tadi ya, di oksigenis tadi. Ya, yang berperan di dalam pemecahan rantai karbonnya tadi. Ya. Sama halnya dengan yang lainnya. Kalau yang initial denaturation ini biasanya standar ya, yang digunakan ya antara 94 95 gitu ya. Dan kita bisa melakukan ini terserah kita, mau di berapapun terserah ya. Apa itu hanya 1 menit atau 2 menit, 3 menit gitu ya. Semakin ini menitannya semakin panjang, ya cycle waktunya yang dibutuhkan juga panjang. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi cycle ini ya itu semakin sedikit itu akan lebih baik ya, karena waktu yang dibutuhkan juga tidak lama. Nah, bagaimana misalkan kita untuk mengetahui apakah sampel kita tadi itu sudah teramplifikasi atau belum?
Nah, kita bisa melakukan pengecekannya dengan menggunakan metode elektroforesis. Ini adalah yang hitam-hitam ini. Ya, hitam-hitam ini adalah pengecekan elektroforesis. Kenapa yang kiri dan yang kanan ini gambarnya berbeda letak pennya? Ya. Pen itu yang putih-putih ini ya, yang putih-putih ini. Kenapa letaknya ini berbeda? Terus yang pada sisi samping kanan kiri ini apa ini? Ya. Jadi di dalam apapun ya, di dalam kita menganalisa apapun ya, kita harus punya tahu standarnya. Ini bisa dibilang sebagai standar. Atau di sini istilahnya itu sebagai marker ya, penanda. Jadi marker kita baca ya, marker yang paling bawah ini adalah 100 base pair. Ya, kemudian naik lagi 200, 300, 400, 500. Yang paling terang ini adalah 500. Kemudian 600, 700, 800, 900, 1000, ya, kemudian 2000 dan seterusnya. Ya. Nah, untuk yang sisi kiri ini setelah kita lakukan pengecekan, dia ada band di sisi paling bawah. Ini di angka sekitar 100 pascal. Cocok. Ya. Karena NIDE 136 ini menunjukkan pascal. Berarti kalau kita melakukan pengecekan seperti ini dan menunjukkan bandnya ada muncul seperti ini, berarti yang kita lakukan PCR-nya adalah berhasil. Berarti tahapan PCR-nya berhasil dilakukan. Dengan menggunakan program ini berarti sudah cukup gitu ya untuk menunjukkan amplifikasinya tadi. Kemudian kita lihat yang sisi kanan. Ya. Kita lihat yang sisi kanan ini adalah yang RNA, ya, yang RNA. Nah, yang RNA karena RNA ini kalau kita cek itu memiliki sekitar 508 base pair, maka ketika kita lakukan pengecekan dengan elektroforesis dari hasil PCR ini tadi, ya ini akan muncul, ya jika berhasil itu akan muncul di sekitaran angka 500 ini. Ya. Berarti dua-duanya yang kita lakukan antara menggunakan untuk mentarget gen NIDA dan untuk mentarget gen 16S RNA ini, itu dua-duanya berhasil kita lakukan. Ya. Kemudian kalau kita melakukan full analisa yang saya tunjukkan di awal tadi itu, maka selanjutnya kita melakukan purifikasi. Kalau kita melakukan purifikasi ini tadi ya, kita menggunakan kit yang berikutnya ya, untuk clean up ya, supaya pengotornya ya, itu bisa hilang. Kemudian ada proses ligasi, ada proses transformasi. Setelah itu kita lakukan plating di dalam kultur, di dalam LP media, diinkubasi 37 derajat Celcius selama 15 jam. Kemudian kita pilih plasmidnya tadi itu. Ini sebetulnya proses di dalam untuk ekstraksi plasmid. Ya. Kita pilih hanya yang putih. Yang putih, kemudian kita masukkan, kita tambahkan dengan media liquid ya untuk LB-nya. Nah, kita menggunakan supaya kita hanya menyentuh satu koloni yang tumbuh, kita menggunakan tusuk gigi. Jadi tusuk gigi kita pakai pinset, jadi tidak disentuh sama tangan, pakai pinset kita tutul gitu satu-satu. Kemudian kita masukkan di test tube ini, ya. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi ini. Ya. Kemudian kita tutup dengan kapas atau dengan busa ya. Ya, meskipun kita tutup, ini masih bisa masuk oksigennya. Nah, kemudian setelah itu kita menggunakan kit berikutnya. Ya. Ini menggunakan plasmid DNA ekstraksi. Kita mengekstraksi plasmid. Nah, kemudian kita lakukan pencocokan
pengecekan dengan elektroforesis lagi. Namanya plasmid di sini dia memotong. Kalau terjadi dua potongan seperti ini, ya, kalau terjadi dua pemotongan seperti ini, ya berarti restriksi enzim kita itu bisa dibilang berhasil. Berarti nanti 1, 2, 3, 4, sampai 8 ini kita lakukan pengujian dengan mengetahui DNA. Bahasanya kayak apa? Namanya sequencing. Ya. Jadi proses selanjutnya ini adalah sequencing. Di mana yang sequencer, alat sequencingnya kan kemarin sudah saya tunjukkan ya. Yang fotonya di belakang saya itu ya. Jadi alatnya ya sebesar itu kira-kira, itu salah satu contoh alat sequencer saja. Oke, setelah itu kita mendapatkan sequence data. Ini barangkali saya tunjukkan ini hasil studi saya selama 9 bulan ya. 9 bulan dengan dasar yang benar-benar nol. Dari teknik kimia yang nggak paham mengenai mengenai biologi molekuler kayak gini, saya harus belajar mulai dari nol ya. Jadi kalau kita menerima sequencing ya, hasil sequencing data ini adalah bahasa ya, GATGC ya, ini adalah bahasa ya, adenin guanin, adenin guanin ya, dan seterusnya. Ini kira-kira kalau full sequencingnya ya seperti ini. Ya, kalau kita menggunakan yang 500 ya, 518 base pair tadi itu, ya ini adalah contohnya ketika saya menggunakan gennya adalah 16S RNA. Kalau kita mendapatkan full atau komplit genome ya seperti ini, urutannya itu yang di awal yang merah ini adalah vektor. Ya, yang merah ini adalah vektor. Kemudian yang biru ini adalah forward primernya. Ya, forward primer itu terletak di sini. Ya, berikatan dengan vektor, juga berikatan dengan gen yang kita target. Gen yang kita target itu yang berwarna hitam. Hitam-hitam ini adalah gen yang kita target. Ini adalah gen yang ada di bakteri yang akan kita identifikasi tadi itu. Ya. Kemudian yang oranye ini adalah sebagai reverse-nya. Itu pasti akan nyantol di sini. Pasti itu. Di akhir. Ya, kemudian yang paling akhir itu adalah vektor. Jadi kalau kita ingin mengetahui ya gen bakteri kita yang sudah kita sequencing tadi itu apa, ya kita harus mengetahui di mana letaknya primer forward dan primer reverse-nya. Artinya kita harus mengetahui yang hanya hitamnya saja, ya, yang hanya hitamnya saja. Kita mengetahui itu. Ya. Yang kita lakukan pengecekannya yang hanya hitamnya saja. Jadi tidak semuanya ini kita copy paste ke program yang ada di online, itu enggak. Ya, secara online itu enggak. Ya. Jadi yang hanya hitamnya saja. Kita lihat sama-sama ya. Jadi ini sebetulnya menarik. Nah, di dalam ilmu biologi molekuler ini sangat menarik sekali. Oke, misalkan mana ini ya, nggak usah dihafalin, ya, ketik aja blast, cik ini ya. Nah, dia pasti akan muncul yang pertama kali, blast ya, basic local alignment search tool. Nanti kalau memang pengen lihat lebih detail ya blast itu apa, isinya seperti ini. Banyak sekali. Dan ini memang diperlukan beberapa software lagi ya di dalam proses untuk pengolahan datanya. Tetapi saya ingin menunjukkan pengecekan yang
yang hitam-hitam tadi itu kira-kira mendekati apa tadi ya bakterinya? Ya, bakterinya mendekati apa? Bakterinya itu namanya apa gitu ya? Oke. Ya, kita pilih yang tadi ini ya. Kita pilih NCBI. Ini ada yang SARS ya. SARS-CoV-2 data. Ya, berarti memang virus pun dia menggunakan bank datanya dari sini. Ya, ini kalau kita mau melihat virus kaitan dengan COVID itu apa saja. Ya, ini ada di sini. Silakan nanti, tapi kita tidak akan membahas itu ya, nanti waktunya nggak cukup. Ya. Jadi kita akan melihat untuk yang bakterinya saja. Ya. Untuk yang bakteri itu ini di apa di blast ya, di blast N ini ya, di blast N. Kalau yang dari sini tadi itu mana ya? Taksonomi sequence analysis ya Pak ya. Ya, sequence analysis. Ini ya, blast. Kalau tadi itu kita milih yang blast N. Ya, blast N. Ya, di blast N. Nah, yang hitam-hitam tadi itu kita kopikan di sini. Ya, ini ada dua tipe. Misalkan saudara pengen mengkopikan gen yang sudah kita identifikasi tadi itu, ya urutan bahasanya, kita hanya tinggal mengpaste di sini. Atau misalkan saudara punya file, ya, nah, nanti bisa diinputkan dari sini, gitu ya, bisa diinputkan dari sini. Nah, saya tunjukkan contoh file yang saya punya. Ini sudah terlihat ini ya. Ya, jadi kira-kira ya ini salah satu contoh di dalam hasil sequencing saya akan mendapatkan ini. Ini sudah terlihat ya. Sudah Pak. Ya, ini full genomnya tadi itu. Nah, panjang sekali ini full genom. Tetapi dari sini kita proses ya seperti yang di slide saya. Ya, kita proses. Jadi kita mengidentifikasi seperti ini. Oh, ini ya. Ini untuk apa namanya? Forward ya primernya. Berarti ini apa tadi? Ini adalah vektornya. Ini reverse primernya. Ini adalah vektornya. Ya. Berarti yang ini, nah ini adalah yang gen targetnya. Gitu ya. Jadi target ini kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam blast tadi itu. Ya. Kita masukkan dalam blast, kita copy saja di sini. Ya. Kemudian, nah di sini harus kita pilih ini, karena sampel kita itu adalah bakteri. Ya. Bakteri dan archaea ini dijadikan satu. Ya, kita bisa juga menganalisa archaea, virus pun juga bisa. Ya.
dan lainnya juga bisa, Vanja pun bisa, dan seterusnya. Semua mikroba bisa masuk di sini. Nah, kita pilih di sini. Ya, kemudian ini biasanya saya biarkan saja. Nah, kemudian ini saya pilih yang highly similar sequence. Ya, megablast. Kemudian ini saya centang. Ini kita klik sebagai untuk mengawali startnya. Kemudian dia akan loading. Kita tunggu beberapa saat. Ya. Kemudian ini yang muncul. Ini adalah cara identifikasi pendekatan menggunakan genetik. Jadi barangkali yang sudah kita pelajari, ya, identifikasi secara pewarnaan, identifikasi secara uji biokimia dan seterusnya, itu kalah, ya, teknologi atau pendekatan yang sebelumnya itu akan kalah dengan pendekatan dengan biologi molekuler ini. Ya. Karena yang dilakukan sebelumnya itu masih panjang sekali kan ya tahapannya. Dan itu pun kita tidak spesifik sampai ke strainnya gitu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, yang ada di mana di hasil identifikasi ini. Nah, ini ada beberapa kriteria. Nah, ini adalah skor yang tertinggi, 887. Ya, kemudian ada ini value, kalau nggak salah error value ya. Kemudian ini kaitan dengan semacam persamaannya, apa itu kaitan dengan, kita coba buka aja ya. Penjelasan ya, penjelasan yang ada di sana. Nah, ini detail nanti untuk penjelasan seperti apa. Ya. Kemudian, nah ini adalah assessment-nya, ini semacam referensinya, ya. Referensinya. Yang kaitan dengan Pseudomonas tadi itu, ya, nah, kita kan teridentifikasi namanya Pseudomonas ya. Pseudomonas ini ya, geniculata ATTC. Berarti ini adalah yang ditemukan oleh lembaga ATTC ya. Ini merupakan data yang dimiliki oleh lembaga ATCC yang kemarin sudah kita singgung ya, sudah saya tunjukkan. Nah, ini informasi-informasi kaitan dengan Pseudomonas geniculata ini. Ya, informasinya banyak sekali, pernah juga dipublis di mana dan seterusnya. Ya. Nah, gennya, urutan gennya, nah, itu bisa 1500. Nah, tetapi sebetulnya dengan pendekatan 500 base pair tadi itu sudah cukup ya untuk melakukan identifikasi. Oke, kita kembali lagi ya yang di sini. Berarti yang dari sampel kita tadi itu teridentifikasi dia merupakan bakteri yang memiliki kesamaan ya, kemiripan dengan Pseudomonas genicola ya, geniculata ATCC ini. Jadi lebih cepat kan ya. Juga sudah sampai lebih spesifik sampai strainnya juga ya. Sampai spesiesnya ya, sampai spesiesnya. Nah. Jadi ini kelebihan dari dari metode atau pendekatan biologi molekuler ya. Kita kembali lagi ke slide saya. Ya. Jadi dari sini tadi ya, karena kita sudah mengetahui kaitan dengan namanya apa, gitu ya, yang hitam-hitam ini. Nah, ini adalah caranya tadi itu yang sudah saya tunjukkan. Ya. Ini berapa tadi itu ya. Sekarang tampilannya agak berbeda memang. Inilah tampilan pada saat itu saya melakukan sequencing, kemudian mengecek dengan blast ya.
Nah, saya dapatkan datanya seperti ini. Ini ada maximal score, ya, kemudian ada query coverage. Ini adalah kaitan dengan kemiripan, ya. Kemiripannya itu berapa persennya. Oke. Ya, kemudian setelah itu karena saya sudah punya banyak data gitu kan, setelah saya melakukan pengecekan di BLAST, ya, sehingga saya membuatkan phylogenetic tree ini. Ya, jadi yang warna-warna kuning, oranye, hijau, ya, kemudian ungu, biru tua, dan biru muda ini adalah sampel saya. Ya, sampel saya di mana termasuk masuk ke dalam, ya, beberapa klasifikasi yang saya tunjukkan ini di dalam phylogenetic tree. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ini urutan ketika dari awal, ya. Saya membutuhkan kit namanya Fast DNA Spin Kit Soil. Ya, tadi itu PCR Purification Kit, ya. Sama juga kaitan dengan kit plasmid. Nah, ini sebetulnya ini ya tahap proses yang lainnya, ya, di luar yang kita bicarakan. Tapi sebetulnya ini juga mendukung di riset, ya, riset saya kaitan dengan DGGE. Ya. Kemarin alatnya kan sudah saya tunjukkan, tetapi yang saat sekarang bagaimana membuat gelnya. Gelnya itu bergradien. Ya. Jadi yang di atas itu yang memiliki gradien 80, ya, yang di bawah itu dia memiliki gradien 30. Kok bisa? Ya inilah uniknya gitu, ya. Tetapi untuk pendekatan di GC ini sekarang sudah jarang digunakan, ya, sudah mulai ditinggalkan. Alatnya kan kemarin ini, ya, sudah saya tunjukkan. Ini adalah detail untuk prosesnya sendiri. Ini untuk staining, untuk pewarnaan, ya, sebelum kita lakukan pengecekan dengan menggunakan UV illuminator. Nah, kemudian sama nanti akan menunjukkan band-band yang seperti yang ada di electrophoresis, ya, band-bandnya. Yang di bawah ini adalah yang DNA ekstraknya. Nah, ini adalah kalau kita lihat yang di atas ini 30%, ya, kaitan dengan konsentrasi formatnya tadi, ya. Ini kan ada, ya, ini polyacrylamide, ya, polyacrylamide. Jadi polyacrylamide nanti yang di atas itu 30, yang di bawah itu 80. Jadi ini kapan komunitas bakteri tadi itu akan nyantol di 1, 2. Ini berdasarkan urutan GC, ya, GC atau kandungan GC. Kalau bahasa kan banyak, ya, ATG tadi itu dan seterusnya, yang hanya memiliki GC, G dan C saja. Nah, itu yang paling itu nanti yang akan berpengaruh, ya, dia akan melekat atau akan misalnya menempati di gradien antara 30 dan 80 ini. Namanya GC content biasanya mengistilahkannya, seberapa banyak kandungan GC yang ada di komunitas mikroba tadi. Oke, kemudian, ya, saya pikir selesai, ya. Oke, barangkali kalau ada yang tanyakan silakan. Jadi apa yang saya share ini itu real yang saya lakukan, karena saya berangkatnya juga sama seperti kalian, ya, dari teknik kimia, dan saya itu juga nggak tahu apa-apa itu apa GC content primer itu apa. Saya perlu waktu 9 bulan untuk mendapatkan hasil seperti yang saya tunjukkan tadi. Dan ini tentu kalau kita lihat skupnya itu memang sudah luar, ya, luar dari teknik kimia. Tetapi itu sangat membantu, ya, misalkan dari kalian dari teknik kimia tahu, ya, setidaknya tahu, ya, walaupun belum memiliki kesempatan secara langsung saat sekarang untuk melakukan, paling enggak pengetahuan dasar itu bisa menjadi landasan, ya, kalian
Syukur-syukur nanti kalau memang ada yang tertarik, entah itu riset ataupun bekerja nanti di suatu perusahaan kaitan dengan biologi molekuler, itu kalian sudah punya gambaran dasarnya. Oke, silakan. Siapa yang mau tanya? Ulwan, silakan. Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Saya Ulwan mau bertanya itu Pak. Kan tadi di aplikasinya Blast tadi kan belum ada, misal kalau ada penemuan bakteri baru itu apakah bisa Pak diidentifikasi Pak? Kan genomnya otomatis genom baru Pak. Ya, biasanya kalau baru-baru, benar-benar baru ya, artinya belum ada orang yang menemukan sebelumnya, dia biasanya paling atas atau beberapa yang paling atas ya, biasanya sampai 5, itu dia akan tertulis uncultured. Tidak ada namanya, tulisannya uncultured gitu aja. Berarti itu benar-benar baru. Baru belum ada yang mengupload ya data ke bank datanya tadi itu. Jadi bank data ini dalam setiap periode ya, dalam setiap waktu ketika kita melakukan pengecekan itu bisa jadi hasil kita akan berubah karena akan terupdate. Ya. Jadi mana yang mendekati, ya, mana yang akan mendekati itu nanti akan berada yang paling atas. Jadi sangat dinamis sekali. Jadi termasuk virus COVID ya, sekarang kan banyak ditemukan varian Delta ya sekarang ya, yang kabarnya itu jangankan kita berdekatan ya, dalam satu ruangan itu bisa terpapar. Itu karena karena karakteristik dari virus Delta itu yang sangat cepat dan lebih mematikan gitu ya. Jadi dalam satu ruangan saja kita bisa terpapar. Nah barangkali kalau kalian pengen lihat-lihat, tadi kan ada linknya, ya silakan dicek aja di sana. Ya, walaupun masih awalan ya buka-buka kalau memang ingin tahu lebih lanjut. Intinya semua semua data ya, semua data sequencing, semua data penamaan atau identifikasi bakteri yang ada di dunia ini ya, yang ada di dunia ini ya itu adalah sebagai satu-satunya data ya, sebagai bank data yang dijadikan reference ya bagi peneliti. Ini saya yakin ya karena saya belajar di teknik kimia nggak ngajari ini gitu lah. Ya, nggak ngajari ini. Saya yakin ini pertama ya kalian mendengarkan. Tapi nggak usah khawatir ini nanti nggak akan keluar di dalam ujian kita nggak. Ini hanya untuk pengayaan kalian aja. Ya. Saya sebetulnya bisa memberikan yang lebih detail lagi dari ini saya bisa ya. Tetapi karena waktunya hanya satu tatap muka itu jelas ada keterbatasannya. Ya, saya sendiri aja butuh waktu 9 bulan ya kan, ya untuk mendapatkan sehingga saya bisa membuatkan slide tadi itu saya butuh waktu 9 bulan. Ya dari sama-sama teknik kimia berangkatnya dari nol gitu kan, nah, kita harus melakukan itu ya mau nggak mau ya kita harus belajar gitu. Nah ini kan saya melihat ilmu yang saya tunjukkan ini ya ke depan itu memiliki potensi yang sangat sangat besar untuk berkembang karena kemana-mana itu bisa nanti ya selama itu kita ingin melakukan identifikasi ya dari bakteri apapun ya itu ya kira-kira sama jalurnya seperti itu ya. Misalkan dari bakteri yang berperan di makanan ya bisa kita tinggal ekstrak aja ya makanan yang kita jadikan sampel tadi itu. Atau barangkali kita ingin menganalisa bakteri yang ada di satu obat tertentu ya bisa juga di medicine ya di obat-obat yang di kesehatan itu yang menggunakan mikroba ya sebagai biological agent ya bisa juga. Jadi ini sangat luas gitu ya. Jadi mau kemana selama itu kaitan dengan bagaimana
diperlukan ya, kemampuan atau pengetahuan kita untuk mengidentifikasi bakteri tertentu itu bisa sangat mudah kita lakukan. Barangkali satu kelemahan, yang pertama kaitan dengan dukungan alat, yang kedua itu relatif regennya tadi itu, kitnya tadi itu mahal. Jadi ini yang jadi pertimbangan beberapa peneliti di kita gitu ya, sangat jarang melakukan itu karena memang kosnya itu berbiaya mahal. Mahal sekali ya kalau bilang saya ini, kalau nggak kuat dananya itu ya mungkin kalau saya nggak melakukan di luar sana juga, karena sampai hari ini pun untuk sequencing saya tidak melakukan sendiri, saya hanya mengirimkan sampel saja. Dan ini tentu kalau ketika saya mengirimkan sampel, saya hanya menunggu saja. Waktunya itu relatif lama sekali. Ya, kira-kira sekitar 2-4 bulan itu saya baru bisa mendapatkan hasilnya. Kalau saya melakukan sendiri seperti yang saya tunjukkan tadi itu, saya melakukan itu kira-kira saya mungkin hanya perlu waktu sekitar kurang lebih 2 minggu, kurang lebih 5 hari sampai 1 minggu ya, itu untuk preparasi. Kemudian saya kirim sampelnya untuk sequencing, itu kira-kira sekitar 5-sampai hari itu sudah hadir, sudah saya dapatkan hasilnya. Jadi praktis misalkan saya melakukan sendiri itu 5 hari sampai 2 minggu ya, paling lambat 2 minggu itu sudah saya dapatkan hasilnya. Nah, bisa dibayangkan yang tadi itu 2-4 bulan, kalau saya melakukan sendiri itu 10-14 hari ya. Jadi ya bisa dibayangkan, yaitu kaitan dengan akurasi dan kecepatan ya dalam analisa, misalkan dibandingkan di kita dengan di lab-lab yang memang di luar negeri sana itu sudah full support untuk itu. Oke, ada lagi? Jadi nanti saya harapkan dari apa yang saya tunjukkan ini ya, itu bisa memberikan gambaran ke kalian ya. Karena saya merasakan sendiri itu ya. Di awal itu saya itu bingung, ini apa ini? Ini banyak sekali istilah yang menurut saya itu asing gitu ya. Bahkan ya nanti coba saudara tanya aja ke teman-teman yang di jurusan biologi. Ini belum tentu juga dijadikan mata kuliah wajib. Ya. Saya yakin ini akan masuk mata kuliah pilihan, atau barangkali sudah spesifik di penelitian tertentu, ya, di lab tertentu. Jadi nggak semua mahasiswa biologi itu mendapatkan ini. Tetapi perkembangannya kita tidak mungkin tidak menyertakan itu. Jadi sekali lagi di dalam prakteknya ya, mungkin riset ataupun kerja di lab, nanti kita pasti akan bekerja sama dengan bidang yang lain. Dan ini yang harus kita pahami ya. Khusus yang di lab mikro ya, misalkan ada yang tertarik ya, kira-kira nih ruang geraknya itu di sini, kalian sudah tahu, oh gambarannya kayak gini ya. Jadi enggak usah khawatir, saya pikir ilmu selama kita itu bisa dengan giat menekuni, saya yakin itu bisa. Oke, ada lagi? Silakan kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Ini kalian rata-rata semester berapa ini? Semester 4. Semester 4, Pak. Semester 4, ya. Oh ya, ini saya kan punya 2 kegiatan KKN ini ya. Nah, ini untuk Apmas ya. Barangkali kalau kalian ada yang tertarik, saya masih membuka untuk yang kaitan dengan pupuk ya, pupuk organik ya, cair. Di sini juga ada peran mikrobanya ya, ada mikrobanya. Memang letaknya itu di luar kota, di Ponorogo sama Jombang gitu ya. Tetapi saya nanti itu tidak mewajibkan kalian terjun ke sana. Jadi nanti pendampingannya itu bisa secara online.
Tetapi kalau memang ada yang berdekatan di kedua kota itu dan pengen ke sana, nanti akan saya fasilitasi. Ya, artinya full support dari saya nanti. Ya, kaitan dengan transportasi ataupun konsumsi dan seterusnya. Kalau ada yang tertarik, silahkan. Ya, bagi yang di sekitaran kedua kota itu dan ada yang ingin mengunjungi ya, 1 hari misalkan itu bisa. Ya. Kalau toh tidak ingin mengunjungi ya karena kotanya agak jauh ya, mungkin di Surabaya nggak apa-apa, nanti join aja ya. Jadi nanti akan ada pembagian tugas. Jadi nggak harus semua mahasiswa ini nanti terjun ke lapangan ya, karena memang kondisinya masih pandemi seperti ini. Jadi seperti itu. Ya nanti silakan kalau ada yang tertarik. Kemarin saya sudah minta Bayu ya untuk sharing ya. Jadi Ya Pak, sudah sudah saya ya. share juga. Yaitu untuk flyernya. Ya untuk saat sekarang saya masih buka untuk mahasiswa KKN. Kalau yang sebelum-sebelumnya ya, mau saya tunjukkan yang sebelum-sebelumnya. Ini kebetulan masuk di mana di beberapa presentasi, termasuk presentasi yang dari Departemen Teknik Kimia. Bahkan di slide-nya Pak Rektor ya kita masuk. Ya, sebentar saya tunjukkan. Ini yang tahun 2020. Ya, tahun 2020. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Oke, ini sedikit saja. Ini slide-nya teknik kimia, ya, jurusan kita, prodi kita ya. Ini slide-nya teknik kimia. Slide teknik kimia untuk mendapatkan program PKKM, ya, banyak sekali. Nah, ini adalah aktivitas kita tahun kemarin ya, di sini. Tetapi ini letaknya di Al Ahsan, salah satu pesantren yang ada di Jombang. Ya, tetapi nanti kita tidak di Al Ahsan lagi, di tempat yang lain. Ya. Ini kita masuk di sini, di slide-nya untuk memperkuat proposal PKKM. Kemudian yang berikutnya, ini adalah slide-nya Pak Rektor, ya, yang baru, kaitan dengan MBKM.